Jumpa lagi dengan teknologi gue, semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kalau kamu lagi cari HP yang nggak bekas ya, dan berkualitas dan harganya murah, ini HP cuma 600 ribuan aja, dan ini baru, bukan refurbish. Ini kita bahas lebih lanjut ya, kemarin kan baru unboxing aja. Alcatel One SE, Alcatel 1 SE. Untuk link belinya di mana kamu bisa cek ya, di deskripsi video. Ini nggak tahu nih, kayaknya Alcatel buang barang ya, mau nggak jadi jualan lagi kayaknya. Udah nyerah. Dan untuk harga 600 ribuan, HP ini tuh punya desain yang standar biasa aja, tapi kualitasnya tuh nggak murahan. Kualitasnya berasa dapat lebih dari yang kita bayar. Tentu aja bodinya pasti pakai bahan plastik polikarbonat dong, kan HP harga murah. Tapi kualitas plastiknya bukan yang murahan ya, berasa pegang HP harga lebih dari sejuta. Finishing bodinya tuh dibuat bertekstur garis-garis kayak sidik jari gitu, jadi HP ini tuh nggak gampang kotor bercak sidik jari. Cuma kalau yang pakai jorok pastinya akan banyak ya daki-daki ngumpul di antara guratan-guratan bodinya. Tapi jujur, untuk kualitas bodinya ini tuh bener-bener berasa nggak murahan ya, bener-bener berasa bagus dan berasa solid di genggaman. Sementara untuk tampak depannya kamu bisa lihat sendiri ya, ini masih gaya jadul, sesuai harga lah. Masih pakai layar water drop notch dengan jenggot yang lebar juga. Layarnya sendiri ukurannya cuma 6,2 inch ya, dan masih SD Plus saja. Tapi karena ukuran layar kecil, jadinya detail dan berasa jernih layarnya. Berasa lebih baik dari HP murah yang sekarang lagi pada viral. Iya, cuma ini masih 60Hz saja ya, belum 90Hz refresh rate-nya. Ya untuk visualnya ini udah cukup bagus, bahkan berasa bagus banget untuk HP di bawah 1 juta. Kalau di bawah cahaya matahari langsung, asalkan nggak siang terik banget, ini masih cukup kelihatan. Ya masih berasa agak gelap juga sih. Dan sesuai harga ya, cuma bisa ngenalin 5 sentuhan bersamaan. Tapi aman kok, nggak ada delay touch ataupun ghost touch selama pemakaian. Dan untuk urusan audio, HP ini tuh belum ada teknologi audio kayak Dolby, terus DTS, Sony, dan audio-audio lainnya ya. Untuk fitur getar atau haptic feedback-nya juga berasa kasar sesuai harga HP. Dan untuk speaker HP juga masih satu aja di sisi bawah HP. Grill yang sebelah kanan ya, kalau yang kiri itu lubang mic yang nyamar supaya simetris manis. Dan kualitas suaranya dari HP ini tuh kalau dipasang di volume 100%, ini tuh nggak pecah, nggak sember. Ya cuma berasa kurang detail aja. Gini suaranya. Kalau untuk performanya nih ya, kalau menurut saya ini tuh udah nyaman banget dipakai untuk penggunaan harian sehari-hari buat multitasking gitu ya. Terus buat main game juga udah nyaman asalkan bukan game yang berat-berat. Karena HP ini pakai chipset Unisoc SC9863A, udah octa-core dengan 4 GB RAM dan Android 10 yang ramping banget size-nya. Walaupun Alcatel One SE ini tuh dia nggak punya fitur RAM tambahan ya kayak HP-HP viral sekarang zaman now gitu. Tapi ini tuh punya file system yang ukurannya ramping banget, cuma 9 GB aja. Jadinya processingnya dia lebih ringan. Ya sayang aja HP ini tuh udah mentok Android 10 doang. Nggak ada update dari awal diluncurkan tahun 2020 atau 2021 ya, sampai sekarang. Nah, ini waktu dipakai main game Mobile Legends ya, udah bisa jalanin game dengan setting grafis ultra dan frame rate high. Settingan lain seperti shadow juga aktif, ini lancar dong, nggak pakai patah-patah. Respon layar juga oke selama dipakai main. Udah bisa sih ini kalau buat push rank. Sementara untuk main game sekelas PUBG Mobile cuma bisa buka game di grafis smooth medium dan balance medium aja. Dan yang kamu lihat ini saya main dengan grafis paling rendah ya, smooth medium. Kalau jago mainnya bisa banget ngejar chicken dinner. Udah lumayan smooth dan lancar soalnya. Dan HP yang ukurannya kecil terus ramping ini baterainya tuh masih cuma 4000 mAh aja ya. Nggak kayak HP zaman now yang rata-rata 5000 mAh. Tapi daya tahan baterainya udah bisa tahan seharian. Waktu dites dalam ruangan dan pakai internet wifi, kalau dipakai buat nonton YouTube 1 jam cuma berkurang 7%. Kalau buat TikTokan selama 1 jam berkurangnya 9%. Terus kalau main Mobile Legends selama sejam baterainya habisnya 14%. Segitu nggak berasa boros kan, masih cukup berasa awet. Ya cuma buat ngecharge-nya aja sih emang yang masih nggak perlu ditungguin. Tinggal tidur aja biar paginya penuh, kan baterainya udah lumayan cukup aman. Karena waktu dites ya, mau pakai charger bawaan atau pakai charger yang udah ngebut juga sama aja. Dicas selama 1 jam tuh cuma nambah 27%, 2 jam terisi 51%, 3 jam 75%, dan 4 jam 94%. Lama banget kan? 4 jam aja belum 100%, jadi tinggal tidur aja.
Oh iya, colokan chargernya ini masih micro USB ya, jadi mesti dilihat-lihat. Kalau colokin charger, jangan sampai kebalik. Dan Alcatel One SE ini punya penyimpanan 64 GB yang menurut saya sih udah cukup banget ya untuk kebutuhan standar HP zaman now. Storage-nya sendiri masih eMMC, dan kalau berasa kurang bisa ditambah pakai micro SD. Tapi slot kartunya masih hybrid, jadinya mesti pilih mau pakai micro SD atau mau dual SIM. Dan sayangnya ya, laci kartunya ini belum dilengkapi seal karet, jadi hati-hati, jauhkan dari cairan. Untuk penggunaan harian juga ini udah cukup nyaman ya, karena sensornya walaupun ada yang nggak ada, tapi sensor dasar yang penting tuh ada semua. Kayak sensor untuk buka kunci HP, walaupun posisi sensor jarinya masih di belakang bodi, yang penting ada dan performanya juga udah cukup cepat baca jari. Terus kalau lihat sensor dasar ya, HP ini masih punya sensor cahaya, jadinya pengaturan kecerahan layar otomatis bisa, nggak perlu ngatur manual. Nggak kayak HP murah yang lagi pada viral tuh. Cuma untuk sensor giroskop HP ini belum ada ya, dan untuk sensor magnetik juga nggak ada, jadi HP ini nggak bisa fitur kompas. Kalau untuk performa GPS-nya, ini nih, akurasinya parah sih. Terus juga untuk baca lokasinya dia itu agak lama dan bener-bener nggak presisi, jauh banget bedanya. Pokoknya HP ini tuh nggak cocok ya kalau dipakai buat penunjuk jalan. Dan sementara ya, untuk kelas harga 600 ribuan, komposisi kameranya ini tuh termasuk lengkap banget loh. Bahkan HP harga 1 juta juga belum tentu bisa kayak gini. Karena selain punya kamera utama yang udah 13 megapiksel dengan bukaan lensa f2.2, HP ini juga masih punya kamera ultrawide 5 megapiksel dan juga punya kamera potret 2 megapiksel. Ya, sementara kalau untuk kamera selfie-nya sih sesuai harga ya, masih 5 megapiksel aja. Untuk hasil foto-foto kamera selfie-nya seperti yang kamu lihat ya, masih 5 megapiksel. Jadinya untuk detail pas-pasan aja. Tapi udah bisa menangkap momen dengan cukup baik, dimana warnanya juga cukup bagus, nggak menor, dan nggak pucat juga. Udah cukup enak dilihatnya. Sementara untuk kamera utamanya ini, selama foto-foto di kondisi terang sih hasilnya cukup baik ya. Bisa menangkap gambar dengan cukup detail dan warnanya juga cukup berasa natural. Ya, untuk smartphone harga 600 ribuan, ini hasilnya udah kecakepan, udah bagus banget, udah bisa banget diandalkan. Sementara untuk kamera ultrawide-nya, ini amazing sih. Karena bisa nangkep foto-foto pemandangan dengan fitur HDR yang jalan banget. Jadinya langitnya tuh ke-expose banget. Keren kan? 600 ribuan loh ini. HP ini juga masih menyediakan mode malam ya. Dimana hasil foto malamnya ya masih kayak film horor zaman dulu. Gelapnya gelap banget. Dan bagian lampu-lampu tuh cuma terang overbright gitu aja. Rekaman video pakai kamera depan, dipegang pakai satu tangan aja, jalannya santai ya, kualitasnya kayak gini. Untuk suaranya sendiri kamu bisa nilai sendiri ya. Ini goyang-goyang banget sih, wajar sih untuk HP kelas harga 600 ribu. Kalau dipakai buat jalan, rekam video pasti tentunya goyang gini. Sementara kalau untuk fokusnya kita bisa lihat di sini, pindah fokusnya dia agak lambat, tapi nggak perlu ditap lagi, udah enak. Sekarang kita coba untuk bagian detailnya ya. Kita lihat detailnya seperti apa. Tuh, dia pindah fokusnya agak lama dan detailnya udah cukup bagus ya. Bisa menangkap detail dengan baik. Untuk kamera depannya kualitasnya perekaman video kayak gini ya. Dynamic range-nya tuh parah banget, wajar sih karena ini HP harga murah meriah. Lihat aja tuh, bagian langit tuh putih terang gitu aja. Kayak gini kualitasnya. Dan suara sendiri kamu lihat sendiri ya. Untuk kualitas suara seperti apa. Sekali lagi, HP ini tuh masih Android 10 dan nggak pernah dapat update dari diluncurkan sejak Januari 2021 lalu. Untuk OS-nya sendiri ini udah kayak Android stock, minim fitur asiknya Android, nggak punya dual app, nggak ada fitur tap 2 kali, ya begitulah. Pokoknya kayak Android stock, makanya dia berasa ringan. Yang pasti kalau buat budget pas-pasan harga 600 ribuan ini bisa jadi pilihan daripada beli HP bekas yang belum jelas kualitasnya atau beli HP yang mengaku-ngaku baru padahal refurbished yang nggak sampai beberapa bulan rusak, ya masih mending beli ini. Udah masih cukup bisa jadi andalan kok buat foto sehari-hari, buat main game, dia buat main Mobile Legends dia tuh udah lumayan lancar. Ya kira-kira gitu aja sih videonya. Semoga bermanfaat. Dan segitu aja, Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Alcatel dulu pernah ada, sekarang kayaknya mau nggak ada lagi nih, ngabisin barang kayaknya.